Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan terkait tahun ajaran baru 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 yang akan dimulai pada Juli 2020. Sementara untuk sekolah di daerah zona merah, kuning, dan oranye, 94% masih belajar secara daring. Untuk madrasah berasrama di zona hijau tetap dilarang dibuka karena risikonya lebih rentan. Number 3. This is Justin. Ini cowok loh. Lihat nama. This is Justin. Ini cowok. Titik likes to play soccer. Yaitu dia suka sepak bola. Berarti apa nih, cowok apa cewek? Cowok. Kalau cowok apa? Cowok he. Hi. Tulis number He. 3. Hi. Ini loh he. Iya, bacanya hi. Ditulis 3. He. Ayo cepat, nomor 3. Artinya he aja. Mana? 3. Hayo, anak-anakku yang soleh-solihah, siapa yang seperti kakak tadi? Ustazah harap tidak ada ya. Karena kalau kalian belajar di rumah, yang menemani kalian belajar adalah ayah dan mama kalian. Sehingga kalian harus menurut apabila diajari oleh ayah dan mama kalian. Oke? Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar apa ya? Belajar apa? Yuk kita simak videonya berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang soleh dan solihah? Semoga tetap semangat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Ella yang akan menemani kalian dalam belajar tematik. Nah, sebelum itu pada pembelajaran kali ini nantinya kalian sesudah belajar ini kalian itu dapat yang pertama dapat mengetahui kerugian akibat tidak adanya tanggung jawab terhadap masalah sampah. Yang kedua, kalian dapat menanggulangi masalah sampah dengan melakukan daur ulang. Yang ketiga, cara atau usaha menghargai usaha orang lain. Yang keempat adalah akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab pada masyarakat. Nah, itu yang akan kalian pelajari nanti. Namun sebelum itu, marilah kita membaca doa bersama-sama agar pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Oke, angkat tangannya. 1, 2, 3. Bismillahirrohmanirrohim. Amin. Nah, setelah ini kita tepuk semangat dulu ya, agar kita tambah semangat dalam belajar tematik. Oke? Tepuk semangat. Ayo, kita semua semangat. Nah, seperti itu ya. Kita ulang lagi agar kalian tambah semangat. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Ayo, kita semua semangat. Hore, terima kasih anak-anakku yang soleh dan solihah. Nah, kita sudah berdoa dan kita sudah semangat. Nah, yang ketiga jangan lupa siapkan alat tulis dan buku kalian ya. Nah, oke, siap? Kita akan lihat video atau penjelasan berikut ini. Lihat dengan seksama ya. Check it out. Nah, coba kalian lihat pada gambar berikut ini. Kalian pernah lihat seperti itu kan? Ayo. Itu adalah tumpukan sampah di pinggir jalan. Kalau yang gambar kedua adalah tumpukan sampah di pinggir laut. Nah, pernahkah kalian melihat kondisi seperti pada gambar di samping? Pastinya pernah ya. Nah, sekarang pertanyaannya,
Dengan sampah yang menumpuk seperti itu, apakah dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernafasan? Jawabannya pasti iya. Ya kan? Karena semakin banyak sampah, maka udaranya semakin tidak bersih atau mengganggu penciuman kita. Nah, setiap manusia memiliki tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Jadi, pesannya, kalian harus membuang sampah pada tempatnya. Agar apa? Lingkungan sekitar itu menjadi bersih. Kemarin kan kita sudah mempelajari tentang tanggung jawab ya. Maka tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat itu adalah menjaga lingkungan. Nah, salah satu tanggung jawab harus diterapkan di lingkungan sekitar adalah upaya penanggulangan masalah sampah. Agar apa? Agar sampahnya tidak menumpuk. Oke. Nah, kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap masalah sampah tersebut yang pertama adalah membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Jadi kalau misalkan kalian membuang sampah di sungai, maka aliran sungai atau selokannya tersumbat. Nah, bisa jadi nanti kalau misalkan musim hujan datang, maka akan terjadi banjir. Yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap. Sudah dibahas tadi ya. Dan yang ketiga adalah mencemari lingkungan. Karena apa? Lingkungannya jadi tidak bersih. Dan yang keempat adalah menjadi sumber penyakit. Jadi kalau misalkan banyak sampah, berarti kan banyak lalat di sana. Nah, lalat kan menjadi atau perantara penyakit, sehingga kalau misalkan masuk atau nempel di makanan kita dan makanan itu kita makan, maka kita akan terserang penyakit. Dan selanjutnya yaitu salah satu cara menanggulangi masalah sampah yaitu dengan melakukan daur ulang atau recycle. Tahukah kamu daur ulang itu apa? Nah, daur ulang itu adalah menggunakan barang-barang yang tidak terpakai agar bisa difungsikan kembali. Nah, itu salah satu contohnya adalah botol aqua ya. Botol aqua dijadikan sebagai pot bunga atau pot sayuran, digantung secara rapi. Dan yang kedua adalah botol aqua lagi bisa dijadikan sebagai kotak pensil. Yang ketiga, kertas atau koran ya, itu bisa dijadikan tas. Nah, yang keempat adalah plastik sama plastik yang biasanya kalian gunakan bisa dijadikan tas, terus kotak pensil, ya kan? Atau payung juga bisa. Nah, itu adalah contoh benda-benda daur ulang, yaitu benda yang tidak terpakai itu bisa digunakan lagi. Itu adalah daur ulang. Nah, yang selanjutnya adalah, masih ingatkah kamu tentang produksi, distribusi, dan konsumsi? Nah, kemarin kan sudah diulangkan juga kan ya, dimana produksi itu memproduksi suatu barang, distribusi berarti packing atau pembungkusan barang, dan konsumsi itu adalah mengambil manfaat dari hasil produksinya. Nah, ketiga macam ini adalah suatu kegiatan ekonomi di masyarakat. Nah, dari ketiga kegiatan ekonomi tersebut bahwa kita dapat atau kita itu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa kita hasilkan. Misalkan kita itu menginginkan atau kita ingin kursi misalkan, kan kita tidak bisa buat kursi sendiri, jadi kan kita membutuhkan orang lain. Ya, itu tadi dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kebutuhan kita diperoleh dari kegiatan ekonomi tersebut. Nah, setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang sangat menguntungkan, yang saling menguntungkan. Jadi, kalau misalkan kita butuh kursi, maka kita harus membeli kursi. Nah, sedangkan yang memproduksi kursi pun mendapatkan keuntungan, yaitu mendapatkan uang dari kita. Seperti itu ya.
maka kita harus menghargai setiap pelaku kegiatan ekonomi tersebut. Nah, ya. Jelas ya sampai sini? Oke. Nah, kita lihat gambar di samping. Apa itu, Ustazah? Yaitu adalah orang yang menjual bibit tanaman. Itu ada di buku kalian halaman 109. Nah, adalah orang atau pengusaha yang menjual bibit tanaman. Kenapa ya, Ustazah? Nah, orang tersebut atau meskipun terlihat sederhana, bayangkan saja ketika penjual tanaman tersebut. Nah, dia itu menyediakan bibit-bibit aneka tanaman yang akan tumbuh menghijaukan dan memperindah lingkungan. Daun-daun hijau dari tanaman itu akan menyediakan oksigen buat kita. Nah, oksigennya yang selalu tersedia, yang kita hirup dan kita hirup selalu, itu akan menjaga kesehatan kita. Seperti pada kalau di desa, ya kan? Itu kan berarti banyak oksigen. Nah, bayangkan kalau bibit-bibit itu banyak atau produksi pohonnya banyak. Akan apa? Berarti akan banyak oksigen yang akan kita hirup. Jadi kita akan semakin enak menghirup udaranya, ya, semakin segar. Nah, bagaimana cara menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Nah, maksudnya tadi adalah walaupun seorang penjual bibit itu pekerjaannya sederhana, hanya menyediakan bibit, nah tapi kalian harus menghargai. Bagaimana caranya? Yaitu ada 4. Yang pertama adalah menumbuhkan persaingan usaha yang sehat. Maksudnya yang sehat ini adalah bukan kuat, bukan itu ya. Yang sehat itu maksudnya tidak mengacaukan dagangan orang lain, terus tidak ya intinya tidak mengacaukan apa yang orang lain melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Nah, yang kedua itu adalah menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri. Jadi kita tidak boleh iri. Apalagi kan kita tahu sendiri bahwasanya di Islam itu kan iri dengki tidak diperbolehkan, ya kan? Apalagi setelah iri dengki menyebar fitnah, ya kan? Jangan beli di sana, jangan bekerja dengan orang itu kan nggak boleh sama sekali, ya. Dan yang ketiga adalah menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan. Jadi tidak boleh memilih-milih, tidak boleh menghina. Apapun pekerjaannya, apabila itu selaku halal, selaku bisa dipertahankan, ya kan, tidak merugikan orang lain, itu harus dijunjung tinggi. Dan yang terakhir adalah meneladani keberhasilan orang lain dengan menurut sikap positif. Jadi misalkan Pak penjual cabai itu setiap harinya dapat untung banyak, ya. Apa rahasianya? Misalkan dia tidak curang, atau dia selalu murah hati, atau dia tidak menambah-nambahi timbangan, ya kan? Itu kan salah satu sikap positif yang harus kita tiru, ya kan? Atau misalkan selalu berdoa saat menjual, itu boleh kita tiru, ya. Agar apa? Usaha yang kita lakukan atau kegiatan ekonomi yang kita lakukan bisa berhasil seperti orang tersebut. Nah, selanjutnya, melakukan kegiatan ekonomi, setiap orang harus melakukan dengan tanggung jawab, harus punya tanggung jawab. Kalau misalkan saya ingin menjual sayur, ya komitmen, harus tanggung jawab. Tanggung jawab mulai dari menjualkannya, terus habis itu untungnya berapa, harus tanggung jawab. Tidak boleh dari tengah-tengah kegiatan ekonomi atau penjualan, saya tidak mau menjual sayuran lagi karena rugi dan lain sebagainya, ya kan? Itu namanya tidak tanggung jawab. Nah, penerapan tanggung jawab ini penting bagi terciptanya keharmonisan kehidupan warga masyarakat. Nah, adapun
akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab. Kalau kalian tidak tanggung jawab tuh bagaimana? Nah, ada 4 nih. Yang pertama adalah terjadi ketidakharmonisan dalam masyarakat. Pasti apa? Cekcok. Rebutan di sini ya tempatku, kamu bukan di sini, dan lain sebagainya. Itu adalah tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat dan terjadinya kekacauan di mana-mana. Jelas ya, pasti bisa menimbulkan pertengkaran, fitnah, dan lain sebagainya. Terus tidak adanya kerukunan. Kalau sudah ada kacau, berarti tidak ada rukun antar orang satu dengan orang yang lain. Karena apa? Karena kacau. Yang keempat adalah tidak ada ketertiban, ketenangan, dan keamanan. Jelas ya. Jadi keempat-empatnya ini adalah sambung menyambung. Jadi keempat-empatnya ini adalah saling ketergantungan ya. Nah, selanjutnya yaitu kesimpulan. Alhamdulillah sudah mencapai kesimpulan, yaitu yang pertama, kerugian akibat tidak adanya tanggung jawab terhadap sampah. Tadi ada 4 akibat, ya kan? Bisa selokannya mampet, ya kan, dan lain sebagainya. Tadi sudah dijelaskan sama Ustazah. Yang kedua adalah menanggulangi masalah sampah, yaitu dengan daur ulang, ya kan? Daur ulang yaitu menggunakan kembali barang-barang yang tidak terpakai agar bisa digunakan kembali. Tadi contohnya ada botol aqua yang dijadikan pot, terus ada lagi botol aqua yang dijadikan kotak pensil, dan lain sebagainya. Yang nomor 3, cara atau usaha menghargai usaha kegiatan ekonomi orang lain. Ada 4 cara ya, yaitu ya yang tadi contohnya tidak iri, ya kan, meneladani sikap positif, dan lain sebagainya. Yang nomor 4, akibat tidak adanya penerapan tanggung jawab di masyarakat. Ada 4 akibat tadi ya. Nah, kekacauan, tidak ada keamanan, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya adalah tugas. Apa tugasnya ya, Us? Tugasnya adalah membuat benda-benda daur ulang. Satu saja, satu benda ya. Terserah kalian, sekreasinya kalian. Nah, yang dikumpulkan adalah mengumpulkan 2 foto, yaitu foto pertama ketika kalian membuat proses membuat dari benda daur ulang tersebut, ya kan, dimana di kolase. Jadi misalkan pertama-tama siapkan bahan, terus di kolase lagi. Yang kedua mengelem, itu kan mengkolase. Kan kalian juga pernah menggabungkan foto-foto kan ya. Nah, foto yang pertama itu di kolase dengan diberi judul proses membuat. Terus yang kedua, foto yang kedua itu adalah foto kalian memegang hasil benda daur ulang kalian. Berarti 2 foto yang dikumpulkan ke ustadz dan ustadzanya masing-masing. Nah, itu tadi pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian dapat mengerti dengan apa yang Ustazah sampaikan ya. Nah, jangan lupa tugasnya dikerjakan. Nah, sebelum Ustazah akhiri, Ustazah mau minta tepuk semangat lagi nih, biar kalian tetap semangat dari awal sampai akhir. Oke? Ayo, tepuk semangat. Ayo, kita semua semangat. Nah, seperti itu ya. Nah, karena pembelajarannya sudah selesai untuk hari ini, Ustazah akhiri. Sebelum kita akhiri, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama agar pembelajaran kali ini bermanfaat bagi kita semua ya. Kita angkat tangannya dan membaca Alhamdulillah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Nah, selesai sudah pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Ustazah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.